Apa yang wajib disiapkan kalau mau ke Korea, baik yang administratif ataupun buat keseharian, Kak? Berapa biaya buat ongkos pulang pergi ke Korea dan apa aja yang harus dibawa ke Korea? Kak, cara membooking penginapan dong selama di Korea. Cari hotelnya sengaja deket ke Inspire Arena. Budget buat hotel kalau mau datang konseran berapa? Sebenarnya ini aku nginep di hotel yang deket Inspire itu cuma 1 malam sih. Gara-gara aku kan dari day 2 nyambung ke day 3. Kayak kalau mau balik ke Seoul lagi ternyata cukup menguras tenaga ya teman-teman, dan menguras waktu juga. Soalnya itu tuh 1,5 sampai 2 jam sendiri buat sekali jalan. Apalagi kalau bolak-balik gitu kan. Cuma sayang banget, aku tuh lack of preparation kemarin, jangan dicontoh. Jadi aku baru nyari hotel itu H-1 dengan harga 80.000 won, tapi fasilitasnya jujur kayak HD banget gitu loh. Harganya hampir sama kayak Airbnb aku yang di Myeongdong, tapi fasilitasnya jauh beda. Kasurnya itu keras banget, kayak papan, aku nggak bisa tidur, padahal udah capek banget abis nonton fan meeting itu. Cuma ya sudahlah. Untungnya waktu udah balik ke Airbnb aku sama adik aku itu kasurnya empuk banget dan aku bisa charging energi di situ dengan puas. Mending pakai ATM Mastercard atau tuker uang Korean won kalau kesananya mau tur K-pop gitu. Better punya uang cash won ya, karena nilai tukarnya itu tuh kalau kalian sekalinya nuker terus udah dapet uang won, uang cash, itu tuh nggak akan berubah gitu loh dari pertama kali kita tuker. Tapi sebenarnya aku kemarin di sana nggak pakai uang cash, aku pakainya kartu Visa karena nggak mau ribet. Tapi ternyata nilai rupiahnya itu kan kayak setiap jam atau setiap hari itu kan berubah-ubah ya. Jadi itu kadang dapetnya lebih murah, kadang dapetnya lebih mahal gitu. Terlepas dari soal tour K-popnya, aku kasih tahu secara general aja ya. Yang jelas punya uang cash won itu wajib. Aku sampai di sana akhirnya nuker pakai mesin gitu. Cuma nggak bisa dapat banyak karena nukernya itu dari uang kertas rupiah ke uang kertas won, yang mana aku juga nggak bawa banyak sih rupiahnya. Soalnya di sana itu tuh sebenarnya udah canggih banget, bisa pakai kartu Visa, bahkan kayak buat di restoran atau tempat-tempat beli souvenir gitu, bahkan mereka tuh udah bisa pakai kartu. Cuma ada tempat-tempat yang ya seperti biasa masih harus pakai cash gitu loh. Terutama kalau kalian mau beli baju kayak di Goto Mall gitu, itu baju cakep-cakep banget. Itu beneran yang kayak murah tapi stylenya bagus. Tapi itu kebanyakan mereka terimanya cash. Kalau mau pakai kartu debit atau kredit gitu, mereka bakal kenain tambahan biaya 10%, which is jadinya gagal murah gitu loh. Karena misalnya nih harga baju itu 20.000 won, kita harus bayar 22.000 won karena ada tambahan 10%. Harusnya bisa hemat 25.000 rupiah gitu loh, tapi kan sayang ya, itu satu baju misalnya. Kalau kalian kena 10% terus nih setiap beli baju kan sayang, lama-lama ya kekumpul 200.000, 300.000 juga kan. Dari tempat A ke tempat B itu naik apa, dan itu cari referensi dulu sebelumnya atau gimana. Kak, waktu kakak di Korea tahu jalan dari mana, transportasi di sananya gimana, full pakai Naver? Yap, betul sekali teman-teman. Semuanya kudu wajib mesti banget download aplikasi Naver itu demi keselamatan kita semua, karena di sana tuh Google Maps tidak berfungsi ya teman-teman untuk menunjukkan jalan kita mau naik bus atau naik subway kemana, itu nggak bisa. Mungkin Google Maps akan hanya terpakai kalau kalian mau cari rekomendasi restoran dan ngelihat Google reviewnya gitu. Tapi sebenarnya pakai Naver itu enak banget, terutama buat kita yang baru pertama kali ke sana tuh, kita nggak tahu gimana caranya pergi ke satu tempat, terus mau pakai apa, terus harus transfer kendaraannya gimana. Kalau pakai transportasi umum kan nggak bisa langsung ke titik itu ya, kalau memang tidak ada stationnya gitu. Terus kayak ada jalan kakinya nggak, berapa lama gitu, busnya jam berapa. Nah itu tuh semuanya bisa dilihat di Naver. Cuma kelemahannya buat turis yang mungkin nggak ngerti cara pakai Hangul, nggak tahu cara nulisnya gitu, harus agak sabar. Soalnya kalau ngetik pakai romaji tuh kadang dia nggak muncul, padahal sebenarnya dia ada gitu loh. Tapi sebisa mungkin kalau kalian mau siap-siap ke Korea, aku sangat menyarankan buat belajar Hangul dulu biar lebih gampang, setidaknya bisa membaca tulis gitu. Tapi tenang aja, buat lebih menghemat waktu, kalau itinerary kalian itu udah fix dari sebelum berangkat, itu gampang malahan. Jadi kalian udah punya titik-titiknya, kalian save di Naver, jadi hari H itu tinggal ngebuka listnya gitu loh. Gak usah repot, harus kayak aduh aku nggak bisa ngetik Hangul gitu kan.
Dan Neverland itu udah ngebantu banget. Selain dia tuh ngasih rute, dia tuh juga ngasih tahu kapan bis atau subway-nya itu bakal datang, berapa menit lagi, jam berapa. Terus kalau misalnya kita ketinggalan yang ini, selanjutnya lagi tuh kapan, nomor berapa, kayak gitu-gitu. Dan waktunya pun kalau kalian mau, aku mau berangkatnya besok gitu, dia bakal ngelis bis apa yang akan datang jam 10.14 misalnya. Terus ntar lewat sini, ke arah sini jalan kaki dulu, ntar nyebrang, ntar apa kayak gitu, dia udah kasih tahu semuanya. Ini jujur gue udah kayak brand ambassador Never ya. Cuma kayak beneran teman-teman, itu adalah satu-satu aplikasi yang membuat kita bisa bertahan hidup di Korea. Bahasanya gimana kalau nggak bisa Korea? Tuh, kalau nggak bisa bahasa asing sama sekali ke Korea aman gak ya, Dre? Aku nggak pakai translator dalam bentuk orang ya teman-teman. Aku mencoba pakai kemampuan bahasa Koreaku yang sebenarnya masih segini, dan bahasa Inggris yang mana ternyata juga tidak terlalu membantu beberapa kali. Sisanya ya udah kita bismillah pakai bahasa tubuh gitu. Karena jujur ya, orang-orang di sana tuh juga banyak banget yang nggak bisa bahasa Inggris ya, kecuali mungkin orang-orang yang kerja di bandara gitu, atau yang anak-anak yang masih muda, masih kayak pelajar-pelajar gitu, atau anak kuliah, ya itu mungkin masih ada chance dia bisa berbahasa Inggris gitu. Sisanya ya Bismillah aja. Atau sebenarnya tuh bisa loh, kalau kalian mau inisiatif ya pakai kayak Google Translate gitu, terus kalian liatin pakai HP, atau kayak bikin apa, kan ada suaranya tuh Google Translate itu tuh, walaupun mungkin bisa jadi agak meleset gitu kan ya, semoga translasinya nggak ngaco aja sih. Tapi aku saranin banget, seperti yang aku bilang tadi, setidaknya belajar Hangul dulu deh, biar bisa baca aja, biar kalian nggak nyasar gitu. Ngurus visanya susah nggak? Dari pengalaman aku, insya Allah nggak bakal susah kalau misalnya kalian tuh udah menyiapkan berkas-berkasnya sedetail dan selengkap mungkin. Kan syarat-syaratnya tuh kurang lebih ada paspor, statement letter, terus rekening koran 3 bulan terakhir, surat rekomendasi dari bank, dan lain-lain. Kalau misalnya kalian bisa, malah cantumin aja sekalian itinerary rancangan kalian gitu loh, buat memperjelas kalian tuh mau ngapain di Korea gitu. Soalnya kan tujuannya sebenarnya mencegah kita tuh gak macam-macam di negara orang gitu kan. Ya, jadi biar makin meyakinkan, ya udah bikin aja dulu itinerary-nya. Kalau nggak mau ikutin persis pun itinerary-nya di hari H, ya nggak apa-apa, setidaknya kita udah ngasih tahu aja lah gitu kan. Buat si statement letternya itu kan juga bisa jelasin sejelas-jelasnya kerjaan kalian apa, di bidang apa, penghasilannya berapa, cantumin juga bukti gajinya, terus ke Korea itu tujuannya mau ngapain, mau liburan kah, mau apakah gitu kan. Terus juga ada yang bilang kalau bakal lebih gampang ngurusnya kalau sebelumnya kalian tuh udah pernah ke luar negeri, bisa dilihat dari kayak paspor kalian tuh udah pernah dicap ke luar negeri gitu. Cuma ini aku nggak tahu pasti ya teman-teman. Cuma ya gitu, beberapa temanku bilang kadang memang Korea suka rese gitu loh ngurus visanya, kayak agak lebih strict. Cuma kemarin alhamdulillah aku sih lolos ya. Nah, kalau misalnya kalian kesulitan dalam mempersiapkan si syarat-syaratnya ini, coba aja pakai jasa agen pembuatan visa gitu. Tips lolos imigrasi untuk pertama kali ke Korea. Imigrasi di sini maksudnya yang di bandara atau yang di ngurus paspor ya? Soalnya kalau yang ngurus paspor, sejujurnya aku udah punya paspor dari pas mau umroh. Jadi aku ngurus paspornya itu dalam rangka untuk umroh gitu kan, dan itu jauh lebih gampang. Aku nggak tahu kalau ngurus paspor langsung ke Korea gitu alasannya apa lebih ribet apa enggak. Cuma ya mohon maaf kalau yang ini aku nggak terlalu bisa membantu gitu ya. Cuma kalau maksudnya itu imigrasi yang di bandara, sekarang tuh imigrasi kalau berangkat dari Soekarno-Hatta itu udah punya auto gate gitu loh teman-teman. Jadi kalian tinggal scan paspor, terus face recognition gitu, kayak dia pakai kamera gitu kan. Terus kalau lolos ya udah masuk lewat gitu. Tapi kalau misalnya itu juga nggak lolos, aku tuh selalu kena di Soekarno-Hatta, jadi harus imigrasi manual ke petugasnya gitu. Nah sebenarnya kalau sampai di sana tenang aja, jawabnya ya secara yakin dan tegas aja gitu loh. Kita nggak bakal dicurigai, karena paling kan petugasnya nanyain kayak Tempat teman siapa? Udah pernah ke Korea belum? Nanti tinggal di mana? Mau ngapain ke Korea? Pernah ke luar negeri nggak sebelumnya? Pulangnya kapan? Yakin tiket pulangnya? kalau kita kelihatan yakin dan tidak mencurigakan, ya kayak gue nggak mau aneh-aneh tuh pak ke Korea gitu kan. Aman aja kok teman-teman, tidak usah takut ya. Next, harus punya aplikasi apa aja selain Never? Oke, kalau buat sehari-hari sebenarnya Never itu tuh udah cukup sih, selama kalian nggak mesen taksi. Cuma kalau aku pribadi, aku juga nggak bisa ngasih tutorialnya, nggak bisa ngasih tahu aplikasi yang pastinya juga, karena kemarin aku naik taksi 2 kali itu dipesenin sama temenku yang memang sekarang sedang tinggal di Korea, jadi mereka punya nomor Korea. Soalnya Korea tuh beberapa aplikasinya kayak pesan-pesan gitu nggak bisa dilakukan sama nomor asing gitu loh, jadi harus nomor warga Korea gitu. Tapi kalau emang kalian perlu banget
taksi, kalian bisa coba cari tahu dulu di Google atau tanya ke yang lain sebelum berangkat. Jangan nyari taunya pas dari sana, nanti pusing. Selain aplikasi itu, paling ya Airbnb, aplikasi Airbnb buat mesen hotel sama klub kalau misalkan mau cari trip wisata atau apa gitu. Kalau musim dingin gini laundrynya gimana kak? Kalau aku kemarin itu pakai dryer teman-teman, jadi kita tidak menjemur gitu ya. Apalagi aku di Airbnb kayak mau menjemur di mana gitu. Nah, Airbnb ku sendiri sebenarnya punya tempat ngejemur yang dilipat gitu. Cuma kita nggak pakai gara-gara kita pakai dryer aja biar langsung kering. Itu tergantung spesifikasi mesin cucinya. Kalau yang di Airbnb kita yang di kamar nggak bisa buat pakai dryer. Jadi dryernya itu mereka ada nyewain gitu di gedung yang sama. Tapi kalau misal di Airbnb kalian itu mesin cucinya udah bisa buat dryer, ya udah pakai itu sekalian. Alasan pilih sendiri kenapa kak? Soalnya sejauh ini banyak banget yang selalu rekomendasiin untuk ikut agen gitu. Oke teman-teman, just to make clear ya. Jadi ini tuh sebenarnya trip aku berdua sama adik sepupuku. Cuma 3 hari pertama kita berangkatnya itu kepisah gara-gara aku harus mengejar fan meeting Stray Kids, sementara adekku itu udah terlanjur beli tiket nonton Ilicil gitu kan. Nah sisanya itu aku berdua sama adekku, jadi I'm not technically alone. Apalagi selama 3 hari itu aku juga masih ditemenin sama KJW dan teman-teman stay lain yang aku kenal waktu fan meeting. Kenapa nggak pakai agen? Aku sama adekku, kita tuh maunya semua itinerary-nya itu kita yang atur sendiri. Kita nggak mau dibatas-batasin waktunya, kita nggak mau diatur-aturin harus ikut kesini, harus ikut kesana. Pokoknya kita mau tuh semuanya fleksibel, suka-suka kita aja gitu. Atau tiba-tiba kita mau ganti plan, tadinya tuh maunya kesini dulu, tapi jadinya nggak mau, kita mau dibalik aja. Ya itu kan semuanya kita yang atur sendiri, kita tidak perlu berkompromi dengan orang agen atau orang lain yang satu trip sama kita gitu loh. Takutnya tuh malah jadi nggak enak. Nah, lagi pula kan kita tuh berdua, jadi kalau mau ngapa-ngapain tuh ya kita berani karena kita berdua gitu. Kalau sendirian sih yang ngeri, aku juga nggak berani kalau sendirian pertama kali. Jadi kalau misalnya kalian sendirian itu aku sangat amat tidak menyarankan, dan aku setuju dengan yang lain buat pakai agen aja gitu, agen tour and travel gitu ya. Cuma yang minusnya itinerary-nya itu udah diaturin dan waktunya itu pasti dibatas-batasin. Tapi itu lebih aman kalau buat kalian yang pertama kali pergi dan sendirian. Next question, budgeting dan reasons behind your visits. Kayak Kak Audrey tuh emang sukanya lebih scenery berfoto-foto gitu kah daripada yang kegiatan aktif, atau kayak dibalance aja keduanya dan alasannya apa? Mostly seperti yang aku bilang tadi, itu tuh gara-gara kita mau napak tilas ya. Since aku dan adekku itu sama-sama fangirl, jadi emang kita tuh ngumpulin rekomendasi tempat yang K-pop related gitu sebelum kita buat itinerary fix-nya. Aku request ke adekku, aku mau napak tilas Stray Kids, aku mau ke resto tempat mereka makan dulu tuh zaman trainee. Nah adekku abis itu juga dari fandomnya dia kan paling ultimate-nya kan NCTzen ya. Dia request ke cafe yang pernah direkomendasikan sama Haechan gitu. Ya udah kita masukin dulu, baru kita susun gitu. Dan itu juga kita tetap ke tempat-tempat wisata ikonik yang kayak belum afdol, belum nyampe nih ke Korea kalau misalnya kita belum kesini gitu. Ada juga sih reasonsnya yang buat kerjaan aku sama adek aku, kayak kita ke Iksondong alias Hanok Village itu karena adekku kan anak arsi, jadi buat referensi bangunan-bangunan Korea. Terus kita juga sambil survei-survei makanan-makanan Korea gitu kan. Ada part nyesel datang ke suatu tempat nggak? Misal nggak sesuai ekspektasi atau datangnya pas lagi rame banget. Jujur seingetku alhamdulillah nggak ada teman-teman. Jadi kita tuh kemarin trip di Korea itu sangat amat banyak mukjizatnya malahan. Mukjizat. Waktu ke gedung YG itu tidak dengan sengaja datang ke gedung YG jam segitu hari itu karena kita tahu bakal ada Jongwon. Tiba-tiba Jongwon hadir di sana. Itu kalau misal kita telat aja berapa menit atau kita terlalu cepat pulang dari gedung YG itu kita nggak bakal ketemu. Karena sebenarnya itinerary ke gedung YG itu kita mau taruh di hari Rabu. Kalau kita ikutin yang lama itu malah kita nggak jadi ketemu Jongwon. Jadi kan kayak ajaib banget gitu kan. Dan yang lebih ininya lagi tuh kita kemarin itu karena ngebooking klub buat ke Nami Island itu H-1, kita ambil yang ke Alpaca World, ke Nami, sama ke Garden of Morning Calm. Ketinggalan nih si Obi Ice Valley ini. Cerita kayak yang yaudahlah dikelasin aja ya, kapan-kapan aja kita kesini lagi, ke sana gitu. Tapi ternyata trip yang kita pilih itu waktu hari H ngebonusin kita pergi ke sana. Jadi kita tetap dikasih ke Obi Ice Valley. Jadi kayak ya Allah, dengan harga trip yang lebih murah, hamba mendapatkan 4-4-nya gitu. Jadi kayak apa ya, kayak trip kemarin tuh banyak pertolongannya banget gitu loh. Masya Allah. Must buy barang selama di sana, baik itu merch K-pop atau hal random tapi penting. Kalau yang suka fashion stylenya Korea, itu wajib banget buat belanja baju di sana.
apalagi kayak di Goto Mall-nya Gangnam itu, harganya itu kisaran 10-20 ribu won gitu, yang menurut aku itu tuh udah murah banget. Karena kalau stylenya Korea kan kalian tahu tuh, beberapa brand Indonesia bikin kayak gitu misalnya. Di sini tuh harganya bisa yang kayak 200-300 ribuan gitu loh, dengan kualitas yang sama dan model yang sama. Nah jatuhnya kan berarti yang di Korea ini itu tuh masih lebih murah gitu. Kalau kalian mau nyari yang di bawah 100 ribu juga susah sih teman-teman. Nah kalau merch K-pop juga jatuhnya di sana lebih murah karena kan nggak kena pajak Indo ya. Kemarin itu Lightstick aku lihat di K-Town For You-nya Coex Mall kayaknya nggak nyampe 50 ribu won deh. Jadi itu udah jauh lebih murah daripada kalau kalian beli di Indo kan biasanya udah 700-800 ribuan gitu kan. Kalau mau belanja dari luar negeri itu kudu banget hati-hati. Kalau misalnya nanti buat di kopernya, jangan dipakein dus, jangan dipakein kotak atau box gitu. Kalian enyahkan dulu supaya nanti tidak kena waktu pulang gitu, paham kan? Pokoknya pinter-pinter aja lah bagaimana kalian menaruh barang-barang itu. Nah, tempat mana lagi yang belum kamu kunjungi di Korea? Aku belum ke Namsan Tower, aku belum jalan-jalan juga di Myeongdong, padahal itu deket banget sama tempat aku nginep. Tapi terlepas dari itu, kita juga masih pengen ke Jeju, masih pengen ke Busan juga. Itu tuh semuanya jauh-jauh dari itinerary kita kemarin. Jadi insya Allah next trip kita mau ke tempat-tempat yang aku sebutin tadi. Amin ya, semoga bisa ke sana pas spring gitu. Karena aku personally suka banget ngelihat bunga-bunga bermekaran itu. Menurut Kak Audrey, kalau mau ke Korea better waktu musim apa? Sebenarnya tiap musim itu pengalamannya bisa beda-beda sih guys. Kalau misalnya winter kalian bisa dapat salju, kalau misalnya autumn kalian bisa ngeliat daun maple. Tapi kalau menurut aku itu paling oke pas pertengahan spring, karena persiapannya itu nggak seribet autumn sama winter yang kudu bawa baju tebel banget. Aku sendiri pun masih ada rencana buat balik lagi ke sana pas spring, terus pengen balik lagi ke Nami Island tapi pas spring sama Gajah Morning Calm, karena kan kemarin aku waktu winter itu semuanya lagi es doang semuanya gitu. Pasti akan berbeda jauh suasananya kalau spring ke sana. Terus aku juga masih pengen piknik di pinggir Sungai Han itu loh. Karena kalau kemarin kan agak nggak mungkin ya Pak kita pinggir di Sungai Han dalam keadaan dinginnya, Masya Allah, Allahu Akbar itu. Jadi semoga next time aku bisa ke sana dan piknik. Nah, untuk makanan halal dan tempat sholat, apakah banyak tempat yang menyediakan? Sejujurnya teman-teman, ini susah. Sebelum aku berangkat, aku pun udah coba tanya ke beberapa teman aku yang udah pernah liburan ke Korea atau ya tinggal di Korea. Mereka semua sepakat untuk bilang susah banget kalau misalnya harus se-strict itu. Paling mungkin yang aman kalau bener-bener mau se-strict itu cuma yang kayak restoran seafood gitu, dan yang gak dicampur-campur sama yang lain gitu kan. Yang jelas sih setahu aku kayak di Itaewon atau Myeongdong gitu, karena dia sangat-sangat objek turis, itu lumayan banget ada makanan halalnya. Kalau usaha aku kemarin ya aku tanya betul-betul sama penjualnya kayak ini tuh ada menu babinya apa enggak. Nah tapi kalau misalnya kalian tuh mau seketat itu pun halalnya, pas nyusun itinerary itu bener-bener kalian cari tahu dulu kayak di TikTok apa di mana gitu, resto yang ada di dekat tempat tujuan kalian berwisata di daerah sana tapi halal gitu. Tempat sholatnya sebenarnya lebih susah lagi. Karena masjid aja di Seoul itu cuma ada satu yang di deket Itaewon itu. Terus tempat lain ya syukur-syukur kalau ada musola gitu loh. Yang ada tuh di Bandara Incheon, di Lotte World, Starfield Coex Mall, di Nami Island alhamdulillahnya ada. Sisanya paling ya coba cari resto-resto yang ada logo halalnya, karena biasanya mereka nyediain tempat sholat walaupun cuma muat buat satu orang gitu. Kalau saran dari teman aku yang tinggal di Korea dan muslim, kita cari tempat sepi aja dan yang kemungkinan besar bersih. Sholat aja di pinggir situ bentar, karena nggak ada yang bakal ganggu gitu. Cuma paling setelah sholat tuh sadar kayak orang-orang yang lewat tuh ngeliatin gitu loh. Cuma kayak ya udah sih mau gimana lagi kan. Cara cari tempat yang pernah dikunjungi sama idol tuh gimana sih Kak? Ini mungkin kalian bertanya karena kemarin aku napak tilas begitu kan teman-teman. Karena aku kan kemarin mostly napak tilas yang Stray Kids ya. Mereka itu kebetulan emang punya video fandom tour gitu yang nunjukin tempat-tempat yang mereka rekomendasikan ke fansnya kalau misalnya mau berkunjung ke Korea terus mau napak tilas gitu. Selain itu aku sama adekku tuh kebanyakan nyari di TikTok. Jadi kayak nyari keyword Stray Kids places to go in Korea atau napak tilas Stray Kids ya, gimana lah kalian membuat keywordnya gitu. Next, spill culture shock pas di Korea. Di sana tuh kalian lihat kan kayak di drakor-drakor mereka tuh bisa popo dan segala jenisnya itu di tempat umum. Ya, di Korea tuh juga
Betul teman-teman, cuma beneran mereka tuh pacaran in public tuh mesra-mesranya, peluk-pelukannya itu beneran gak meduliin orang lain gitu. Jauh beda sama di Indonesia, karena emang budayanya mereka tuh di sana lebih individualis ya kayaknya, yang kayak ya udah bukan urusan gue gitu, jadi nggak diliatin, nggak diapa-apain, dibiarin aja gitu. Yang selanjutnya itu kebanyakan kafe di sana itu konsepnya self service, jadi setelah kalian selesai makan beresin sendiri gitu loh, kayak kalau ada yang bisa dibuang buang ke tong sampah ini, kalau enggak ya udah tempat makannya langsung ditaruh di sini atau dikembaliin ke pelayannya lah pokoknya. Kecuali ya mungkin kalau kayak tteokbokki yang pakai kompor gitu kan, aku kemarin ada makan gitu ya, yaitu enggak kita self service, cuma misalnya kita makan ramen itu dia udah ngasih sama tray-nya sekalian, jadi kalau udah selesai dibalikin lagi ke sana. Nggak ada peraturan tertulisnya harus self service apa gimana. Cuma amannya selagi itu bisa kalian antarkan balik ke pelayannya atau ke sajang nimnya itu, dikembaliin aja teman-teman, karena takutnya kalau ternyata sebenarnya ada aturannya tapi kita tidak melakukan, kita terlihat seperti orang yang tidak bermoral gitu kan, orang yang tidak beretika gitu. Jadi ya better kita kembaliin aja. Oke, last but not least, ini tips and trick traveling mandiri. Jangan overpack. Karena kalau misalnya kalian mau stay lama, kayak aku kemarin kan itu sekitar 13 harian ya. Itu kalau misalnya kita mau pakai baju 13 harinya itu beda semua, otomatis kita udah nggak punya bagasi lagi buat ngebawa hal lain teman-teman. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pilih baju dan bawahan yang bisa di mix and match dan menghasilkan mungkin ya styling yang agak beda-beda gitu loh, jadinya tuh nggak kelihatan kayak sama. Padahal sebenarnya sih kalau kalian mau pakai hari ini terus minggu depannya lagi pakai itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma kan kali aja buat foto-foto biar nggak kelihatan kayak baju itu lagi. Usahanya adalah dengan membawa baju yang fleksibel untuk di mix and match kan dengan bawahan yang berbeda, begitu pula bawahannya. Jadi daripada membawa 13 pasang baju yang berbeda-beda, instead kalian tuh bisa membawa 6 atasan sama 4 bawahan misalnya. Kalau misalnya kalau udah dipakai terus kotor, ya udah dicuci aja pakai mesin cuci terus dikeringin, nanti dipakai lagi gitu. Kan ada opsi mencuci ya. Kenapa kita harus membawa baju yang terlalu banyak gitu? Kalaupun kalian perlu baju baru, ya itu tadi aku bilang, Korea adalah surga fashion bagi orang yang suka sama fashion stylenya Korea. Jadi better kalian bawa baju ya seberapa kalian mau dulu, terus sampai sana belanja gitu. Nah, sekian buat pertanyaan yang masuk ke aku dan sudah aku saring dan sudah aku jawab ya teman-teman. Semoga kalian bisa mengerti apa yang aku jelaskan. Mohon maaf kalau mungkin ngomongnya agak belibet ya teman-teman. Kalau misalnya dari yang aku jawab tadi masih menimbulkan pertanyaan dan kalian masih pengen bertanya lagi, silahkan tulis aja di kolom komentar. Maybe aku bakal jawab, aku akan usahakan jawab. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang mau ngasih tips juga buat yang udah pernah ke Korea atau ke luar negeri lainnya dan mungkin bisa dimasukin ke tips and trick gitu kan, bisa tulis aja di kolom komentar. Pokoknya kita berdiskusi saja ya teman-teman. Sekian dulu dari aku, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you in the next video, bye bye.